Kalau lu mikirin bisnis cupang nggak berhasil, gua apa kabar cuy? Cuy, balik lagi di channel Indonesia Super MPK. Oke, kali ini gue mau ngobrol-ngobrol dikit tentang perjalanan gue yang waktu itu udah pernah gue bahas juga awal gue bisnis cupang. Mungkin sekarang lebih detailnya lagi. Kenapa harus cupang ya? Itu pertanyaan yang gue bingung buat jawab sebenarnya. Cuman gue coba jelasin dikit. Sebelum gue main cupang tuh gue ada banyak banget bisnis clothing, bisnis aksesoris. Juga gue pernah ikut MLM, bisnis obat-obat lah gitu, obat-obat suplemen kesehatan kayak gitu. Tapi semuanya itu gue rasa ada hasilnya, tapi nggak semaksimal gue bisnis cupang gitu. Awalnya gue bisnis cupang juga nggak kepikiran ke bisnis, just hobi aja, gue punya uang lebih, terus gue pakai dikit kayaknya buat bisnis cupang. Awalnya cuman iseng, bener-bener gue iseng, pure iseng banget gue ngerawat. Sampai akhirnya ikannya itu banyak di tempat gue, terus gue bingung mau jual kemana. Akhirnya gue coba jualan di salah satu platform. Di waktu itu Toko Bagus kalau nggak salah, Toko Bagus dan OLX. Sekarang Toko Bagus udah ganti nama. Yaudah dari situ gue berjalan pelan-pelan. Akhirnya gue coba jualan di Facebook. Waktu itu ditawarin sama temen gue, lu masuk aja ke grup Facebook, kayaknya jualannya lebih enak, lebih open. Sampai akhirnya gue coba jualan di Facebook. Habis itu gue lagi ngerjain tugas di salah satu tempat di Tangerang, di Ciledug. Kok kayaknya ada sebuah keramaian gitu, maksudnya bukan keramaian gimana, kayak akhirnya oh ternyata cupang tuh keren ya, ada kontesnya. Dari yang ikan-ikan biasa yang gue jual, bisnis yang cuman kayak jualan ikan partai, ikan-ikan reject, menurut gue ternyata bisa berkembang sampai sejauh ini ya. Cupang bukan kayak mainan anak kecil ya, menurut gua kayak gitu. Dan di poinnya kenapa akhirnya gua bisnis di cupang, karena menurut gua adalah gua suka gitu, hobi yang akhirnya gua mendapatkan sebuah hasil. Oh ada, waktu itu ini ngomongin di postingan dulu ya di Facebook gitu ya. Gua pernah dulu kehabisan modal kalau nggak salah. Gua kehabisan modal jualan. Ya jualannya bukan dalam arti gue beli ikan banyak terus ikannya laku, enggak, gue bingung pemasarannya gimana. Mapping pemasaran itu gue bisa gue dapetin itu ketika gue udah berjalan mau kontes. Gue pelan-pelan ketemu sama teman-teman yang udah pernah kontes, terus teman-teman yang emang dia joki di kontes, dia peternak ikan-ikan kualitas juga. Dari situ cobaannya tuh gue kehabisan modal. Akhirnya gue coba nge-resell ikan orang. Gue coba nge-resellerin ikan orang yang dimana cuman untung 20.000 atau 25.000 gitu. Gue posting gitu for sale di salah satu grup terbesar waktu itu di Facebook sebelum di ban massal. Dan nggak taunya yang punya ikannya ini chat gue, nanya ikan ini kenapa? Ini berapa duit gitu kata dia. Gue jual kalau nggak salah waktu itu 125.000. Habis itu dia update. Saya takut ada yang ketipu segala macam. Wah parah. Ya, padahal dia ini nggak tahu kalau ternyata dia ini adalah orang pertama yang punya ikan, dan gue dapat dari tangan keduanya. Ya udah, jadinya dia pikir gue bakal ngejual foto doang, tapi ikan gue sama kayak gitu, padahal enggak, pure ikan yang difoto adalah ikan yang mau gue jual. Itu masalahnya waktu jualan. Tapi sampai sekarang udah nggak ada masalah lah, maksudnya berteman baik lah sama orangnya. Ya awalnya tuh keluarga sih, nyokap gue kaget, gak mulai ada 1 ekor gitu kan, ikannya harganya ratusan ribu. Dengan bangganya gue bilang, gue beli ikan ini harganya berapa? 125.000. Mahal banget ikan kayak gini doang. Ya gue bilang ini ikan kontes mam. Nggak percaya, udahlah fokus aja kuliah lah, ngapain sih main-main ikan, ngapain sih kamu mikirin apa ya namanya, kalau kuliah itu, kalau lu sekolah itu kan udah pasti gitu lulusnya, lu mau trackingnya kemana, mappingnya udah jelas, jurusan udah jelas gitu. Kalau pemikiran orang tua gue, tapi pemikiran gue nggak begitu, karena gue berpikir, weh umur gue udah mau 30 men. Terus kalau gue nggak punya breakthrough di dalam pemikiran gue dan hidup gue akan gini-gini aja. Dibully habis-habisan sama bokap sama nyokap pasti. Mereka nggak suka, bener-bener nggak suka, nentang banget gitu. Sampai gue berangkat kuliah, akhirnya gue bolos ke tempat temen gue gali. Kenapa? Karena menurut gue
gue ngambil mata kuliah namanya SKS, gue fokus buat belajar ikan-ikan aja deh. Kayak gitu, parah. Orang tua gue nggak suka, bener-bener dia nggak suka, bener-bener kayak gue minta tempat tetap di rumah untuk bikin rak gitu. Dia yang kayak, aduh rusak dari rumah nih, paku di mana-mana buat mantekin rak, becek apa rumah ya gitulah, parah. Keluarga gue jelas menentang, 100% menentang, nggak suka gitu. Gue sering awal-awal main sering ruginya apa ya, ya waktu itu tuh gue main cupang tuh gue pinjem uang sama temen gue kalau nggak salah. Sebenarnya itu bukan buat main cupang, pinjem uang sama temen gue 2 juta itu buat gue beli handphone lagi, dan juga buat barang-barang yang kayak clothingan yang gue jual gitu loh, buat nambahin modal itu. Sampai akhirnya gue tertarik main ikan, kan ditawarin sama temen gue. Akhirnya udah, duit dari situ kalau nggak salah 1,3 ke 1,5 nya gitu gue pakai buat belanja ikan. Katanya tuh ikan-ikan yang menurut gue nggak paham ya, maksud gue bukannya gue bilang ikan itu jelek, ternyata memang guanya yang belum paham gitu. Dan orang ini sebagai penjual kan berusaha untuk menjual dan memberikan servis yang baik. Intinya sih di situ, pengalaman itulah. Kerugian soal materi itu udah hal yang menurut gue lumrah dalam berbisnis cupang khususnya. Enggak, jujur enggak, sama sekali nggak merasa selesai nih. Karena pemikiran gue dari awal gue main ikan adalah bagaimana pasar ini gue bentuk secara dan menurut gue gitu. Baru nanti dari situ brandingnya dapat. Jadi kalau beberapa orang bilang si Adon enak jualannya udah punya nama, ya enggak gitu. Di balik nama ini yang gue jaga kualitasnya. Dan kalau pemain-pemain baru yang mereka mau jualan cupang, kayak beberapa orang kemarin datang ke tempat gue, bang gue mau belajar dong main ikan, gue mau belajar dong jualan gimana. Gue berusaha share gitu, share yang menurut gue dasarnya aja pemula tuh, lu mau fokusnya, lu mau ternak, lu mau jualan aja, atau lu mau kontes, atau mau kontes sambil ngejoki, itu mappingnya nanti semuanya akan berjalan dengan alaminya. Karena tergantung apa yang lu main, dan lu main sama siapa, dan apa yang mau lu kejar gitu. Goal poinnya lu harus dapat gitu sih. Jadi karena goalnya gue main ikan adalah bagaimana berbagi apa yang gue bisa bagi tanpa merugikan diri gue dan juga orang lain. Tips dan saran buat pemula adalah lu harus paham dulu dan siap buat bisnis cupang. Karena bisnis cupang ini nggak segampang kayak lu posting terus laku, enggak men. Banyak di Instagram khususnya yang followersnya sedikit ikannya lebih bagus, tapi karena brandingnya dan marketnya dia belum natap, orang belum tentu beli ikan dia. Jadi lu fokus kejar goal apa yang lu suka, dan lu main cupang lu harus suka dulu teman-teman. Kalau orang lain bilang bisnis ini nggak menguntungkan, biarin aja omongan orang lain gitu. Tapi yang pasti lu harus yakin kalau ini bisa berhasil. Omongan orang cuma jadi omongan orang doang kalau lu nggak pikirin. Kalau lu mikirin bisnis cupang nggak berhasil, gua apa kabar cuy. Apapun yang lu kerjain, entah di bisnis cupang atau di bisnis apapun, pesannya cuma satu, lu harus berani bayar harganya. Lakuin apa yang orang lain nggak lakuin, dan lu akan dapetin apa yang orang lain nggak dapetin. See you.